Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya, Pendeta Yupri, ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Wahyu pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24 di bawah perikop Babel tidak akan bangkit lagi. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, percaya dan melakukannya. Demikian juga dengan hamba-Mu pada saat ini Engkau pimpin dalam kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk dapat menyampaikan akan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai dengan 24. Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai dengan 24 di bawah perikop Babel tidak akan bangkit lagi. Demikian bunyinya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi, dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu, nubuat-nubuat disampaikan melalui beraneka lambang dan simbol. Umpamanya, naga besar itu melambangkan iblis. Binatang laut itu adalah antikristus. Kemudian binatang bumi adalah nabi-nabi palsu. Babel yang tadi disebutkan dalam nas kitab pun bukan untuk menunjukkan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa dalam perjanjian lama. Namun, Babel di sini melambangkan kerajaan Romawi yang beserta raja-rajanya yang begitu keras menekan pemberitaan Injil, memburu, menangkap, menindas, dan membunuh orang-orang Kristen pada masa itu. Selain itu, Babel juga untuk menggambarkan seluruh sistem dunia yang berdosa di bawah pemerintahan antikristus yang terus bekerja sampai akhir zaman untuk mengacau, menyesatkan manusia, bahkan mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang percaya. Dalam wahyu yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos, tempat ia diasingkan karena Injil Kristus, atau dalam nas kita hari ini, semua seteru, musuh Allah, atau pusat kejahatan dunia ini, ketika kedatangan Tuhan Yesus, semuanya akan dimusnahkan. Hal itu diperagakan oleh malaikat Tuhan yang kuat dengan melemparkan batu besar ke dalam lautan yang tidak ditemukan lagi. Demikianlah nantinya seteru, musuh,
atau tempat untuk melakukan hal-hal yang jahat dan melawan Allah akan ditenggelamkan dan dimusnahkan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selama ini atau bahkan dari zaman ke zaman, kita mengetahui, kita melihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan bertemu, bergumul dengan penderitaan akibat mengasihi Tuhan di berbagai belahan dunia, bahkan di Nusantara tercinta kita ini. Atau mungkin itu terjadi juga atas hidup saudara yang mendengarkan renungan ini. Karena iman, saudara saat ini menderita. Engkau disepelekan, digeserkan, dipersulit, dijatuhkan, dibuang, dikucilkan, tidak mendapatkan hakmu, dikecewakan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal tersebut dikarenakan karena kuasa kegelapan yang terus berupaya, yaitu dari membujuk, merayu, bahkan menyiksa, membunuh dengan keji orang-orang yang percaya, agar meninggalkan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Namun saudara, tidak selama-lamanya hal itu ada. Kuasa kegelapan dan segala hal yang bersamanya akan dikalahkan oleh Tuhan ketika Ia datang untuk yang kedua kalinya. Melalui nas kita hari ini, Tuhan memperlihatkan saatnya akan tiba bagi seteru Allah akan ditenggelamkan dan dihancurkan total. Karena itu sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana agar kita kedapatan tetap setia sampai Dia datang, yaitu Sang Anak Domba yang datang sebagai Raja dan Hakim. Kita harus tetap menjaga iman, bertobat, meninggalkan semua dosa dan kesalahan kita. Mungkin yang dulu hidup dalam percinahan, sekarang mulai lagi jangan lagi bercinah. Yang mencuri, yang korupsi, jangan lagi mencuri atau korupsi. Yang tidak setia kepada keluarga, mari kembali mengasihi keluarga. Yang suka berdukun, percaya mistik, mulut yang tidak kudus, pendendam, iri dengki dan pemarah, dan seterusnya. Mari kita bertobat sebelum hari Tuhan itu datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan, khususnya 2 Petrus pasal 3, ayat 3-4, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara yang terkasih, memang banyak orang berpikir seperti itu pada saat ini. Menganggap bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama atau cuma bohongan. Akhirnya, mereka kembali pada hidup lama, yaitu hidup di dalam dosa, hidup tanpa pertobatan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah firman Tuhan itu bohong? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan semua yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapinya. Ketahuilah bahwa Tuhan memberi kita banyak kesempatan dengan tujuan supaya tidak ada orang yang mengalami kebinasaan kekal. Sebenarnya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan hal itu. Jadi saudara-saudara, itulah maksud dari kesabaran Tuhan. Namun sayangnya kesempatan yang Tuhan beri justru disalahgunakan oleh manusia untuk memuaskan keinginan dagingnya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Galatia 6 ayat 7-8 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudara, bertobatlah dan jangan mengeraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama pada hari ini membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya sabda firman-Mu tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan hidup kami, sehingga hidup dan kehidupan kami boleh benar mengasihi Tuhan, hidup dalam berjaga-jaga, meninggalkan setiap apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup dan kehidupan kami, bertobat, berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpinnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, bangsa negara kami, daerah kami. Biarlah diberikan akal budi hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dimampukan untuk memimpin bangsa negara kami, bahkan daerah yang kami kasih dan cintai murung raya ini. Bapa dalam Tuhan Yesus, saat ini bangsa negara kami bahkan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau menolong pemerintah bangsa negara kami, daerah kami, untuk dapat memutus mata rantai penyebar akan wabah COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa, biar setiap orang-orang yang terpapar akan wabah ini, sakit, terbaring di rumah sakit, di tempat isolasi, biar kiranya kasih dan pengasihan Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga kesabaran, ketabahan dalam menjalani perobatan yang dilakukan. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap orang-orang yang begitu luar biasa berjuang di garda terdepan dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tenaga kesehatan, para relawan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui mereka boleh terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan kepada setiap orang-orang yang menderita sakit penyakit akan wabah ini. Demikian juga Tuhan menutup bungkus mereka dalam kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dihindari dari terpaparnya akan wabah ini. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini, ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan renungan ini. Biarlah kiranya juga Tuhan, Engkau memelihara mereka di dalam iman dan percaya. Biarlah semakin hari mereka semakin mengasihi Tuhan. Jikalau saat ini mereka sedang menghadapi berbagai pergumulan persoalan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terlebih-lebih itu karena mereka mengasihi Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menutup bungkus mereka dalam kuasa Roh Kudus. Kasih Tuhan boleh memelihara mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan mengangkat setiap beban pergumulan mereka. Mengeluarkan mereka dari setiap persoalan-persoalan itu. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi pemenang dalam setiap persoalan dan pergumulan itu. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saja berada. Biar semakin luar biasa mereka mewartakan akan Injil Kerajaan Surga, dimanapun mereka berada. Biarlah tidak pernah undur, ataupun tidak pernah takut. Ya Tuhan, terlebih saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di Tumbang Bana atau Narwi, biarlah kiranya semakin luar biasa gereja Tuhan di sana mewartakan Injil Kerajaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati program penata layanan gereja. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka lakukan dan perbuat. Biar semuanya boleh menjadi puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biar para pekerjamu di sana, baik itu penatua, diakon, atau pikaris, atau pendeta, biar semakin luar biasa oleh kuasa Roh Kudus dimampukan akan yaitu pewartaan, pemberitaan firman Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara yang terkasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.